Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas PKN, yaitu makalah mengenai perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri saya. Nama saya adalah Muhammad Tilar Ramadhani, nomor absen 22 dari kelompok 1. Berikut adalah pembahasan mengenai asal-usul dan keturunan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa adalah putra dari Sultan Abu Al-Ma'ali Ahmad atau Sultan Banten kelima dan Ratu Martakusuma yang lahir pada 1631. Kakeknya bernama Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir atau dikenal sebagai Sultan Agung, Sultan Banten keempat yang juga gigih memerangi Belanda. Setelah ayahnya wafat pada 1650, Sultan Ageng Tirtayasa diangkat oleh kakeknya sebagai Sultan Muda dengan gelar Pangeran Dipati. Kemudian setelah kakeknya wafat pada 1651, ia resmi naik tahta menjadi Raja Banten ke-6 dengan gelar Sultan Abdul Fattah Al-Mafaqih. Dari istri-istrinya, Sultan Ageng Tirtayasa memiliki 18 orang anak. Putranya yang terkenal adalah Sultan Abu Nasar, Abdul Qahar atau Sultan Haji, dan Pangeran Purabaya. Menjelang akhir pemerintahannya, Sultan Ageng Tirtayasa berselisih dengan Sultan Haji hingga memaksanya meninggalkan tahta dan mundur ke dusun Tirtayasa yang terletak di Kabupaten Serang. Nama Sultan Ageng Tirtayasa dikenal setelah dirinya mendirikan keraton baru di tempat tersebut. Sultan Ageng Tirtayasa adalah Sultan Banten ke-6 yang berhasil membawa kerajaan Banten menuju puncak kejayaannya. Sultan Ageng Tirtayasa atau Pangeran Surya berkuasa antara tahun 1651 sampai 1683. Selama berkuasa, perannya tidak sebatas memajukan Kesultanan Banten. Raja dari Banten yang gigih menentang VOC adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Berkat kegigihannya dalam membela bangsa Indonesia, ia tetap dicap sebagai musuh bebuyutan Belanda. Sekian video dari saya. Perkenalkan diri, saya dari kelompok 1 atas nama Muhammad Wais Aryo. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin, yaitu tentang perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa dan konflik dengan Sultan Haji. Perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa adalah salah satu raja di Nusantara yang gigih menentang pendudukan VOC di Indonesia demi meneruskan perjuangan kakeknya pada 1652. Sultan Ageng Tirtayasa mengirimkan tentaranya untuk menyerang VOC di Jakarta. Sejak saat itu, pertempuran antara Banten dan Belanda terus terjadi. Karena Banten terus-menerus melancarkan gerilya, Belanda berusaha membalas dengan memblokade pelabuhan-pelabuhan. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat Sultan Ageng Tirtayasa untuk mengacaukan Belanda. Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa di Kesultanan Banten pada periode 1651 sampai 1683. Dia memimpin banyak perlawanan terhadap Belanda. Pada masa itu, VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Kemudian, Tirtayasa menolak perjanjian ini dan menjadikan Banten sebagai pelabuhan terbuka. Saat itu Sultan Ageng Tirtayasa ingin mewujudkan Banten sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Pada tahun 1655, VOC mengirim utusan ke Banten guna mendesak Sultan Ageng Tirtayasa untuk memperbarui perjanjian perdamaian 1645. Sultan Ageng Tirtayasa dengan berani menolak pembaruan perjanjian dan bertekad menentang Belanda. Pada tahun 1656, perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa terhadap VOC dilakukan dengan cara melakukan sabotase dan kerusakan kebun tebu serta pabrik-pabrik penggilingannya. Tentara Banten juga membakar kampung-kampung yang digunakan sebagai sarang pertahanan Belanda. Di samping itu, kerajaan Banten juga berhasil menguasai sejumlah kapal VOC dan beberapa pos penting. Sekitar sebelum tahun 1671, terjadi konflik di dalam istana dan Sultan Ageng Tirtayasa. Peran Sultan Agung Tirtayasa untuk Kesultanan Banten. 1. Memajukan wilayah perdagangan Banten hingga ke bagian
Pulau Sumatera dan Kalimantan. 2. Banten dijadikan tempat perdagangan internasional yang mempertemukan pedagang lokal dengan pedagang Eropa. 3. Memajukan pendidik dan kebudayaan Islam. 4. Melakukan modernisasi bangunan keraton dengan bantuan arsitektur Lucas Cardel. 5. Membangun armada laut untuk melindungi perdagangan dari kerajaan lain dan seragam pasukan Eropa. Kematian dan penghargaan Sultan Agung Tirtayasa. Pada tahun 1683, Sultan Agung tertangkap dan dipenjara di Batavia. Ia meninggal dunia dalam penjara dan dimakamkan di komplek pemakaman Raja Banten di sebelah utara Masjid Agung Banten Lama. Atas jasa-jasa pada negara, Sultan Agung Tirtayasa diberi gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 045 tahun 1970 tanggal 1 Agustus 1970. Nama Sultan Agung Tirtayasa juga kemudian diabadikan menjadi nama salah satu perguruan tinggi negeri di Banten, Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.